Ini pertanyaan bagus ya. Orang-orang tuh pada taunya asam folat aja gitu. Padahal ada yang juga nggak kalah penting sebenarnya, yaitu zinc. Zinc ini sebenarnya golongannya sama nih sama asam folat. Jadi dia termasuk mikronutrien. Artinya dia dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit, tapi sebenarnya fungsinya banyak banget. Untuk perempuan sendiri nih, nggak cuma ngomongin waktu lagi hamil aja ya. Yang namanya zinc itu fungsinya udah banyak banget. Pertama untuk keseimbangan hormon, kemudian untuk pembentukan sel telur. Lalu kemudian kalau kita udah mulai nih ngomongin masalah hamil, yaitu berperan mulai dari pembentukan embrio sampai ke perkembangan jaminan. Karena perannya yang banyak banget ini, kalau kurang ya pasti efeknya juga banyak banget ya, baik pada saat hamil maupun nggak lagi hamil. Kalau pas nggak lagi hamil, itu bisa aja nih seorang perempuan karena kekurangan zinc bisa kejadian PCOS, nyeri haid. Itu hal-hal yang bisa disebabkan karena zincnya kurang. Kemudian pada saat dalam masa kehamilan, itu kekurangan zinc bisa juga menyebabkan penyakit-penyakit dalam kehamilan seperti hipertensi, diabetes, bahkan bisa menyebabkan keguguran, dan bahkan kalau misalnya udah berkembang nih bisa mengganggu pertumbuhan dari janin itu sendiri. Rekomendasinya itu dalam sehari minimal kandungan zincnya 8 mg, dan kalau misalnya lagi hamil itu meningkat jadi 11 mg per hari. Itu bisa kita dapetin dari makan makanan seperti susu, keju, kacang-kacangan, makanan laut. Jadi jangan lupa untuk minum zinc juga, baik dari sebelum hamil bahkan selama hamil. Tapi justru itulah fase-fase kritis yang bisa menyebabkan kematian kalau cairan dan darahnya tidak terpantau dengan baik. Kebanyakan orang tua atau pasien-pasien dengan infeksi dengue ini menganggap gampangnya karena biasanya dengue itu kan terjadi demam itu dari hari pertama sampai hari kelima. Nah, ketika demam terus, hari kelima itu justru biasanya demamnya turun. Ketika demamnya turun, banyak orang tua beranggapan bahwa oh anak saya udah sembuh gitu, sehingga tidak perlu dipantau lagi. Oke, udah sembuh nih berarti udah hari kelima. Padahal justru itu adalah warning sign sekali ketika hari kelima sampai hari ketujuh itu biasanya terjadi fase kritis tadi, hari-hari di mana dia mengalami penurunan atau pengentalan darah tadi. Nah, pada kondisi itulah biasanya demamnya turun, itu justru badan kita itu ketika terjadi demam berdarah dengue itu membutuhkan cairan. Ketika demamnya turun, cairannya kurang, sedangkan di hari kelima sampai hari ketujuh itu fase kritis, maka itulah yang bisa menyebabkan kematian. Kondisi seperti itulah yang sulit untuk ditangani bila terlambat untuk pemberian cairan itu. Jadi dengue obatnya adalah cairan. Ketika cairan itu kurang, maka tubuh kita akan mengalami yang namanya shock atau kondisi kekurangan cairan. Itulah yang menyebabkan kematian biasanya. Dan itu jadinya terlambat tertangani karena dianggap hari kelima sampai hari ketujuh si anak ini sudah sehat karena demamnya hilang. Ya memang harus sih, karena ini kondisi yang emergency banget gitu ya. Jadi emang harus mulai belajar sih ini nanti buat bapak-bapaknya mungkin ya. Jadi peran suami itu juga sebenarnya peran yang penting juga gitu ya. Kehamilan ini dan proses persalinan itu tuh memang prosesnya tuh berdua gitu kan, nggak cuma sendiri doang, nggak cuma istri doang. Jadi ketika istri senang mencari literasi gitu ya, dari YouTube, dari Instagram, dari internet gitu kan, saling berbagi lah informasi itu, cara-cara dan tips and tricks. Dan saya juga baca gitu kan, baca, nonton, ngikutin, oh cara melahirkan tuh seperti ini, nafasnya seperti ini, ciri-ciri bukaan 1, 2, 3, 4 itu harus tahu tuh, paham kan. Jadi kalau udah keluar di lendir, flek-flek dan segala macamnya itu kita harus paham juga sih untuk para suami. Kedua juga kita emang harus support gitu ya, support dalam artian kan dapat dari literasi itu tuh memang gimana sih cara-caranya tuh untuk meringankan atau meredakan kontraksinya itu gitu kan. Ya memang harus sih, karena ini kondisi yang emergency banget gitu ya. Jadi emang harus mulai belajar sih ini nanti buat bapak-bapaknya mungkin ya. Caranya tuh gimana nih kalau istri lagi kontraksi berat gitu kan. Kalau 1-3 kan memang agak tergantung dari kondisi ya, ada yang panjang, ada yang pendek gitu kan. Cuma ada yang lama tuh 1-3 tuh lama, bisa ada yang 2 hari, ada yang 1 hari, tergantung. Nah cuma memang PR-nya itu tuh nanti di atas bukan 3. Ketika di 5, di 6 itu mulai agak lumayan berat itunya kan. Jadi kita harus bisa mijet mungkin ya, punggung, pinggul gitu kan. Jadi harus paham tuh teknik reboso, reboso ya, pakai jimbol. Kemudian teknik pernafasan juga memang harus ini juga, ngatur nafasnya itu seperti apa gitu. Karena ya kita emang doa sih, kita minta pertolongan di atas itu sih.